kita akan bahas gaji kerja di sini biar teman-teman semangat. Jadi satu malam itu kerja di Kaigo jadi perawat lansia di Jepang itu gajinya kan 1 jam 100.000. Itu kerja malam, kerjanya 14 sampai 15 jam loh kerja malam itu. Terus dapat TAT atau dapat tunjangan 800.000. 15 kali 100 berapa? 1,5 juta kan? 1,5 juta tambah 800.000 berapa? Pulang. Wah, guys ya. Pulang, marilah pulang, capek. Pulang dulu. Capeknya sekarita. Ada orang Jepang, Mbak Maida, depan sawah, jalan kaki. Kenapa nggak bawa sepeda? Sepedanya apa rusak? Ini parkiran sepedanya guys, jaya full. Tuh sepedaku mana di sini ternyata. Nyalain dulu. Kita pakai kacamata dulu guys ya. Kita nyalakan dulu mesinnya ya. Pakai helm dulu. Sekarang sama des. Pulang guys, akhirnya setelah kerja 16 jam lebih kita pulang ya. Capeknya. Tapi capek di sini itu gajinya setara ya. Capeknya terbayar lunas. Oke. Aduh, ini mbak-mbak yang tadi, mbak-mbak Jepang. Guys sama des. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Afif Coy di sini. Jadi di video kali ini kita akan membahas berapa sih gaji shift malam jadi perawat Kaigo atau perawat lansia di rumah sakit Jepang. Buat teman-teman yang penasaran dengan gajinya, ikuti terus videonya setelah pesan-pesan yang berikut ini. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan kalian klik tombol subscribe, kalian sudah membantu channel ini untuk terus maju dan berkembang. Selamat menonton. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Ini pagi ya guys ya. Walaupun agak mendung, ini pagi ya. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat walafiat? Semoga teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran dalam aktivitas ya. Dan semoga teman-teman yang mempunyai impian untuk bekerja di Jepang dilancarkan prosesnya dan dimudahkan jalannya supaya segera berangkat menyusul ke sini, ke negeri Sakura. Oke teman-teman, jadi sesuai judul, di video kali ini saya Afif Coy, mas-mas Jawa biasa, akan membahas seputar Kaigo ya, seputar gaji kerja Kaigo.
Kaigo itu apa sih mas? Buat yang belum tahu, jadi kaigo itu adalah salah satu pekerjaan di Jepang ya. Itu bahasa Indonesianya artinya merawat lansia. Oke, kaigo itu merawat lansia. Di mana mas merawat lansia? Banyak ya. Kalau saya kerjanya di rumah sakit Jepang sebagai asisten perawat. Banyak teman-teman juga yang kerja di group home, terus di shisetsu, di rokeng, di tokuyo, ada banyak ya jenisnya. Ada day service juga. Itu adalah ya intinya merawat lansia semuanya teman-teman ya. Terus gajinya berapa mas? Gaji ya, kita untuk membahas gaji, rata-rata kerja di Jepang itu per jamnya untuk sekarang UMR per jam di Jepang ya, itu sekitar 100.000 sampai 130.000 rupiah. Itu tergantung penempatan juga, tergantung pengalamannya udah ada apa enggak gitu ya guys ya. Nyalakan dulu mas. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Kerja di sini UMR-nya per jam ya, bukan per bulan ya. Dan mbak-mbak cuantik, sayang bawanya anjing. Oke teman-teman, kembali ke topik ya. Kita akan membahas seputar gaji kerja kaigo di Jepang, khususnya di shift malam ya. Jadi kerja di Jepang itu tadi ya, UMR-nya 100 ribuan ya. Kita rata-rata kita bulatkan saja. Jadi semisal teman-teman bekerja di Indonesia itu UMR kabupaten 1 bulan 2 jutaan lah, 2.500.000, 3 juta. Ya kita 2,5 juta lah. Itu kalau di Jepang kerja 3 hari. Berapa hari? Kerja 4 hari. Kerja di 3 hari sih ya. Sehari dapat 800.000 kok. 3 hari udah 2,5 jutaan ya guys ya. Kerja 1 bulan di negara yang benua sana itulah pokoknya, itu membutuhkan waktu 1 bulan dapat UMR kabupaten. Di sini di Jepang cuma membutuhkan waktu 3 hari UMR kabupaten ya. Bayangkan teman-teman, segitu berbeda jauh banget loh ya. Jauh banget ya. Percuma dekat tapi nggak jadian, ini jauh banget. Dekat aja nggak, jauh banget. Jadi gitu teman-teman. Jadi pola pikirnya gitu. Aku kalau kerja di sini terus untuk mendapatkan tabungan 100 juta harus kerja berapa lama gitu. Kalau aku ke negara yang UMR-nya per jam 100 ribuan, 200 ribuan, itu kan lebih cepat gitu. Pola pikirnya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah, masih kuliah, masih SMP, SMA, itu saya sarankan teman-teman itu belajar bahasa asing mulai dari sekarang. Kenapa harus bahasa asing? Karena tenagamu itu akan dihargai lebih tinggi ketika kamu berada di jadi gitu teman-teman. Terus untuk kerja di sini gimana mas caranya? Caranya sangat mudah sekali. Teman-teman minimal lulusan SMA atau SMK. Terus teman-teman membutuhkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat bahasa, yang kedua sertifikat skill kerja. 2 tok loh, udah bisa ke sini. Bahasanya cuma N4 atau JFT A2. Terus sertifikat kerjanya bisa milih. Ada sekitar 20 bidang ya sekarang. 20 bidang itu bisa milih. Tergantung teman-teman kesukaannya apa. Apakah di pertanian, peternakan, pabrik, otomotif, sopir, perawat lansia, dan lain masih banyak lagi. Itu tergantung teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Terus untuk prosesnya berapa lama mas? Dan apakah bisa menggunakan mandiri gitu? Proses mandiri apakah bisa mas? Tentu saja bisa.
Saya dulu mandiri juga teman-teman. Saya mantan murid LPK. Saya ditipu oknum LPK ya. Saya tidak menyebutkan nama LPK-nya lah. Dan kalau disebutkan pun nggak ada untungnya bagi saya ya. Ini kita sensor aja LPK-nya. Ya biar bisa tidak menutup rezeki orang lain nggak baik. Gitu ya. Intinya teman-teman gitu. Belajarnya itu kalau level bahasa JLPTN 4 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau teman-teman cerdas ya 6 bulan. Kalau teman-teman yang kurang cerdas 1 tahun. Itu udah sama SSW atau bidang kerja yang teman-teman pilih ya. Gitu toh loh. Belajar sendiri lewat YouTube bisa. Ikut kelas online bisa. Belajar di LPK bisa. Cari di YouTube bisa, banyak sebenarnya sumber itu. Tinggal teman-teman mau berproses apa enggak. Kalau enggak mau berproses, maunya gitu-gitu aja sampai tua, sampai menua, sampai julek wis enggak bisa apa-apa. Oh, tolong pak gitu. Masa mau kayak gitu teman-teman? Ya mumpung masih muda, kesempatan kalian itu peluangnya masih gede. Jadi saran saya, jangan menetap di negara yang tidak menghargai kalian ya. Kenapa kok saya bilang tidak menghargai ya? Karena upah di sana itu cuma segitu teman-teman, berbanding jauh di sini. Gitu loh. Terus kalau ada yang bingung lagi, Mas saya udah belajar sendiri tapi saya bingung urut-urutannya gimana Mas. Oke, di YouTube, di Google, di TikTok banyak memang sumber-sumber belajar ya. Tapi emang masih acak-acakan. Saya di sini juga menyediakan kelas online buat teman-teman yang pengen belajar bareng saya. Boleh. Sebulan harganya cuma 100 ribuan. Itu kalau teman-teman berminat monggo daftar ke saya. Saya sendiri yang ngajar. Saya nanti bimbing teman-teman sampai berangkat ya. Itu. Saya menyediakan kelas, terus grup sosialisasi kerja ke Jepang. Itu gratis, tapi untuk kelasnya berbayar ya teman-teman. Gak ada yang gratis. Kalau yang gratis ya itu makanan bergizi itu kan gratis toh. Memang itu bergizi mas? Ya katanya bergizi sih. Kan saya nggak pernah makan. Katanya bergizi, tapi kok cuma kayak gitu-gitu doang. Bergizi, katanya bergizi. Apa katanya itulah wis nggak usah dibahas ya. Pokoknya intinya teman-teman gitu ya. Intinya kalau teman-teman ada kemauan ingin keluar negeri, pertama niat dulu. Kalau udah niat, apapun semua itu berawal dari niat. Kalau niatmu udah mantep, udah oke, udah kenceng, udah jos, mau ada halangan dan rintangan sedikit apapun, teman-teman akan tetap berusaha menuju niat yang pertama tadi. Walaupun gagal sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, kalau niatnya udah jos, mantap, tetap akan berangkat ya. Seperti saya dulu ada halangan banyak banget. Kalau bahasa sama SSW itu saya 1 kali tes lulus teman-teman. Tapi saya ditipu oleh LPK 25 juta. Itu langsung down mental saya di situ, down. Siapa yang nggak down lah? Pengen kerja ke Jepang, udah ngurus hutang biar dapat pinjaman, malah ditipu. Kan ya gitulah ya. Namanya hidup nggak ada yang tahunya ditipu. Gitu. Terus tapi saya downnya cuma sebentar saja teman-teman. Saya ganti haluan, saya kerja di Indonesia dulu, cari modal lagi selama 2 tahun. Oke, ada kesempatan lagi. Kita tes lagi, kita wawancara lagi. Alhamdulillah diterima. Dan mandiri gratis, tiket pesawat dibayarin teman-teman.
gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang tesnya gagal-gagal terus, mindset wawancaranya gagal terus untuk masih ada kendala di pemberkasan, masih ada kendala di ini di itu. Buat teman-teman yang sedang berproses, sabar ya. Teman-teman sedang dibentuk. Jadi jangan teman-teman itu langsung menyerah. Aduh mas, capek, prosesnya panjang banget mas, ternyata ke Jepang itu capek mas saya. Kalau capek ya udah, kalian makan yang gratis tadi, makan bergizi tadi loh. Kalian diloloh, dikasih ya. Pokoknya kalian minta gini terus, minta apa gitu. Jangan mandiri kalian. Ngapain mandiri loh. Mandiri itu cuma buat orang-orang yang berani ya. Cuma buat orang-orang yang bermental baja, punya kemauan. Kalau nggak punya kemauan, nggak punya niat, nggak punya wes turu wae rebahan tiktokan scroll delok wong wedok joget-joget, oke gitu wes, nggak usah maju gitu aja, nggak apa-apa. Pokoknya saya berpesan buat teman-teman, semangat ya. Kita malah bahas sampai mana-mana ya. Kita akan bahas gaji kerja di sini biar teman-teman semangat. Jadi satu malam itu kerja di Kaigo jadi perawat lansia di Jepang itu gajinya kan 1 jam 100.000. Itu kerja malam, kerjanya 14 sampai 15 jam loh kerja malam itu. Terus dapat TAT atau dapat tunjangan 800.000. 15 kali 100 berapa? 1,5 juta kan? 1,5 juta tambah 800.000 berapa? 2.300.000. Jadi UMR kabupaten itu ya kalah sama kerja di sini satu malam. Saya nggak berniat sombong atau gimana. Saya ingin memotivasi biar teman-teman itu punya pola pikir yang wah, Mas Apip bisa gini, masa saya nggak bisa gitu. Aku harus bisa gitu. Ya emang prosesnya panjang lebar tadi. Kalau pengen kalau teman-teman pengen cepet dapat segitu gaji 1 bulan kerja di kabupaten, dibuat slot, kalah. Pola pikir seperti itu yang harus dirubah teman-teman. Kita cari yang pasti-pasti aja lah. Jangan yang judi, judol, alian taruhan kayak gitu, jangan. Ya mumpung masih muda, belum kecanduan. Nanti kalau teman-teman udah kecanduan susah teman-teman. Kalau udah berkeluarga, kalau udah punya anak, teman-teman yang bakal susah sendiri. Kalau saya mah ngapain kayak gitu. Oh yang pasti-pasti ada kok, ngapain kayak gitu ya. Gitu kalau prinsip saya teman-teman. Oke lah, gitu dulu aja teman-teman. Buat teman-teman yang merasa termotivasi, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan ditunggu video-video berikutnya. Dan sampai jumpa lagi bersama saya Afif Choi, mas-mas Jawa biasa yang kebetulan kerja di Jepang. Bye bye. Kyono dogawa koko made desu. Otsukare sama deshita. Arigatou gozaimasu. Mata ne.